Gencatan senjata dimulai, pasukan milisi Palestina tetap siaga perang. Organisasi milisi Palestina memastikan akan tetap dalam status siaga penuh meskipun kesepakatan gencatan senjata dengan Israel sudah dicapai. Milisi Palestina mengambil langkah tersebut agar bisa mengantisipasi terlebih dahulu jika konflik dengan Israel terjadi lagi. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, anggota Biro Politik Milisi Palestina, Ezzat El-Rezik, dalam konflik yang dijuluki Pertempuran Pedang Yerusalem, lebih dari 200 nyawa warga Palestina melayang. Namun demikian, El-Rezik memastikan bahwa pihaknya lah yang keluar sebagai pemenang dalam konfrontasi bersenjata selama 11 hari itu. Di sisi lain, Israel juga mengklaim hal yang sama. Pasukan pertahanan Israel diyakini telah berhasil membunuh lebih 200 anggota milisi Palestina lewat serangan udara. El-Rezik yakin kematian rakyat Palestina itu tidak sia-sia. Pengorbanan rakyat Palestina adalah bukti bukan milisi Palestina saja yang berjuang, melainkan dengan dukungan rakyat. Apa yang terjadi setelah pertempuran pedang Yerusalem tidak seperti yang terjadi sebelumnya, karena rakyat Palestina mendukung perlawanan dan tahu bahwa perlawanan sesuatu yang akan membebaskan tanah mereka dan melindungi situs suci mereka, ucap El-Rezik dikutip FIFA Militer dari Israel National News. Belajar dari banyak pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, milisi Palestina pun tetap memasang status siaga. Dengan tegas, El-Rezik tidak ragu memberi ultimatum kepada Israel dan negara pendukungnya, Amerika Serikat. Memang benar, pertempuran telah berakhir hari ini, tapi Netanyahu dan seluruh dunia harus tahu bahwa kedua tangan kami masih berada pelatuk senjata dan kami akan melanjutkan peningkatan kemampuan dalam perlawanan ini, kata El-Rezik. Al Jazeera siarkan video burung gagak sobek-sobek bendera Israel. WNI di Gaza, tanda kebesaran Allah. Konflik Israel dan Palestina masih memanas hingga saat ini. Di tengah konflik tersebut, warganet baru-baru ini dihebohkan dengan video seekor burung gagak merobek bendera Israel. Video yang menampilkan aksi burung gagak itu sontak viral di media sosial. Tampak burung gagak tengah mengoyak bendera Israel di atas sebuah pendingin udara. Video yang disiarkan oleh stasiun televisi Al Jazeera yang kemudian diunggah kembali oleh aktivis Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein, lewat akun Instagramnya @muhammadhussein_Gaza. Pada Selasa 18 Mei malam disambut ramai masyarakat. Hussein serta sebagian besar masyarakat menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu disebut tergerak menunjukkan aksi penolakan atas kekejaman yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Masya Allah, bahkan seekor burung gagak pun bergerak menunjukkan aksi solidaritasnya kepada warga Palestina dengan merobek-robek bendera penjajah dengan menggunakan paruhnya, tulis Hussein pada Selasa 18 Mei. Seperti dikutip dari serambinews.com, seolah menolak kekejaman Israel, seekor burung gagak terekam robek bendera Israel. Hal senada juga dituliskan masyarakat. Mereka pun menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu serupa dengan pola sejumlah binatang yang dikisahkan membantu Nabi ribuan tahun lalu. Umat Yahudi Ortodoks dukung Palestina.
Aksi brutal yang dilakukan tentara Israel terhadap rakyat Palestina selama beberapa waktu lalu mendapat kecaman seluruh dunia, termasuk umat Yahudi di London, Inggris. Aksi protes serta unjuk rasa yang dilakukan kelompok Yahudi Ortodoks Neturei Karta terekam video dan diunggah kembali oleh Gus Miftah lewat akun Instagramnya @gusmiftah pada Selasa 18 Mei. Dalam video yang diunggahnya dari akun YouTube @TRT-World itu terlihat puluhan kelompok Yahudi Ortodok menggelar aksi unjuk rasa di sebuah jalanan di London, Inggris. Tidak diketahui lokasi serta waktu unjuk rasa terjadi, namun protes keras terlihat dilontarkan para pengunjuk rasa. Dalam video kurang dari 1 menit itu, para pengunjuk rasa bahkan menyiramkan bensin ke bendera yang dibawa mereka, seraya meneriakkan kalimat penolakan atas penyerangan yang menewaskan anak-anak dan perempuan. Satu di antara mereka kemudian menyulut api hingga bendera terbakar dan terbelah. Tidak ada kalimat yang disampaikan Gus Miftah dalam postingannya tersebut. Pria yang bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu mengutip artikel pemberitaan dari TRT World. Dalam berita berjudul Yahudi Ortodok Neturei Karta bela Palestina dan ingin negara Zionis Israel bubar, disebutkan kelompok Yahudi Ortodok menyuarakan hak rakyat Palestina. Mereka pun mengecam aksi brutal yang dilakukan tentara Israel yang membunuh warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, serta menghancurkan permukiman dan masjid Palestina. Rabbi David Weidman selaku tokoh Yahudi Ortodok mengaku malu atas aksi Israel tersebut. Mereka pun menyuarakan dukungan serta mengaku berada di barisan Palestina untuk menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan Israel. Kami datang untuk mendukung hak-hak Palestina. Kami Yahudi malu dengan apa yang terjadi di sana, di negara Israel, ujarnya dikutip dari akun YouTube TRT Words. Kalian harus tahu, kami bersama kalian rakyat Palestina, tambahnya. Berikut postingan lengkap Gus Miftah, Yahudi Ortodok Neturei Karta bela Palestina dan ingin negara Zionis Israel bubar. Kelompok Yahudi Ortodok di London, Inggris menyuarakan solidaritas membela hak-hak Palestina. Yahudi Ortodoks Neturei Karta mengecam sikap brutal Israel yang menggusur dan menggempur pemukiman warga Palestina di Gaza. Rabbi David Weidman mengaku malu atas penindasan Israel terhadap warga Palestina. Kami datang untuk mendukung hak-hak Palestina. Kami Yahudi malu dengan apa yang terjadi di sana di negara Israel, ujarnya dikutip dari akun YouTube TRT World. Kalian harus tahu, kami bersama kalian rakyat Palestina. Tokoh Yahudi Ortodoks tersebut mengakui Zionis Israel terlalu kuat, namun mereka yakin Tuhan Maha Kuat.